Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hasan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'da. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah bahwasanya di penghujung bulan Ramadan ini kita senantiasa diberi keadaan yang aman, lancar, dan insya Allah barokah. Tentunya momen yang paling ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam, bahkan oleh orang di seluruh dunia ini adalah ketika momen Lebaran, yang mana pada saat Lebaran itu biasanya kita menggunakannya untuk bertemu dengan keluarga, bertemu dengan sanak famili dalam rangka bersilaturahim. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang beda dengan Lebaran tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Apabila di tahun-tahun sebelumnya kita tidak banyak menjumpai kendala untuk bisa bersilaturahim dengan keluarga, namun untuk Lebaran tahun ini kita bersama-sama di dalam menghadapi ujian dari Allah, sehingga termasuk dalam acara silaturahim kita akan banyak menjumpai kendala. Salah satunya Allah masih menguji kita dengan belum berakhirnya pandemi virus corona yang diturunkan Allah di muka bumi ini, termasuk di negara kita Indonesia tercinta. Tentunya tidaklah bijak apabila kita memaksakan diri kita untuk berkumpul dengan sanak famili kita, sementara di sisi lain pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah penyebaran daripada virus corona ini. Di sisi lain, para tenaga medis, para tenaga kesehatan juga menyerukan hati nurani mereka supaya kita bisa menahan diri terlebih dahulu untuk tidak berkumpul dengan keluarga sementara waktu. Tentunya sebagai umat Islam, sebagai orang iman, kita juga harus bisa mempunyai sikap yang baik, harus peduli dan ikut memperhatikan terhadap sesama. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan iman salah satu dari kalian sehingga senang terhadap saudaranya sebagaimana senang terhadap dirinya sendiri. Saudara sekalian, walaupun demikian bukan berarti kita tidak bisa bersilaturahim, bukan berarti kita tidak bisa menyambung terhadap atau kepada saudara-saudara kita, kepada sanak famili kita, kepada kerabat-kerabat kita. Dalam Fathul Bari, syarah daripada Imam Bukhari maupun Tuhfatul Ahwadi, seorang ulama menjelaskan, takunu silaturahim bil mal wa bil auni alal hajah wa yadfa'ud doror wa bitolaqatil wajah wa bid du'a. Di dalam penjelasan tersebut bahwasanya diterangkan bahwa silaturahim itu bisa dengan menggunakan 5 cara. Yang pertama adalah bilmal, dengan memberikan harta, yang mana
Untuk sekarang ini, walaupun kita tidak bisa berjumpa dengan kerabat-kerabat kita, dengan sanak famili kita, atau bahkan dengan kedua orang tua kita, namun kita masih bisa menyambung mereka, yaitu dengan harta. Barangkali kita mempunyai kelebihan rizki, kelebihan harta yang diberikan Allah pada kita, maka dengan kita mengirimkan pada famili kita, itu sebagai bentuk silaturahim kita kepada mereka. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Inna sodaqota alal miskin sodaqotun, wa ala dirrahim ithnatani, sodaqotun wasilatun." Sodakoh ketika diberikan pada orang miskin, maka akan mendapatkan pahala sodakoh. Namun ketika sodakoh itu diberikan pada sanak famili kita, akan mendapatkan dua dari jalur sodakoh. Yang pertama adalah nilai sodakoh kita, dan yang kedua adalah nilai silaturahim kita, nilai nyambungnya kita terhadap sanak famili kita. Kemudian yang kedua, silaturahim dapat dikerjakan dengan wabil auni alal hajah, dengan menolong keperluan dari famili kita, dari saudara kita. Tentunya dengan kita tidak bisa bertemu langsung kepada mereka, namun paling tidak ada bantuan atau ada sesuatu yang bisa kita berikan untuk mereka, untuk membantu keperluan mereka. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis Nasai, pada waktu itu beliau Rasulullah sedang khutbah di atas mimbar, dan di dalam khutbahnya itu beliau bersabda, "Yadul mu'til ulia." Orang yang bisa memberi itu adalah mulia. Ya, apapun yang bisa diberikan, apapun bentuk pemberiannya, ketika kita bisa memberikan pada orang lain, maka kita akan mendapatkan penilaian yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabda biman ta'ulu, dan mulailah memberikan sesuatu yang dapat kalian berikan itu terhadap orang-orang yang di dalam tanggungan kalian. Dalam hadis ini bahkan dirinci oleh Rasulullah, ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnak. Kepada ibumu, kepada bapakmu, kepada saudara perempuanmu, kepada saudara laki-lakimu, kemudian kepada yang lebih dekat lagi, yang lebih dekat lagi. Ada urut-urutannya. Sehingga dengan kita bisa memberikan bantuan apapun yang bisa kita berikan kepada mereka, maka itu adalah juga sudah merupakan bentuk silaturahim kita kepada mereka, bentuk menyambungnya kita kepada mereka. Kemudian yang ketiga, silaturahim juga bisa dilakukan dengan wabidaf'id doror, dengan mencegah bahaya. Saudaraku, kita sama-sama mengetahui bahwasanya begitu bahaya dan begitu mudah menyebarnya virus COVID-19 ini, sehingga kita tidak tahu saat kita berada di mana, kita sedang apa, ternyata kita membawa atau menyebarkan virus tersebut untuk keluarga kita. Jangan sampai niat kita bertemu dengan keluarga justru malah membahayakan keselamatan mereka, membahayakan kesehatan mereka. Ini yang tidak kita harapkan. Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Majah telah mengingatkan kepada kita, Allah dororo wala diroro. Janganlah kalian berbuat yang membahayakan pada orang lain, atau mengerjakan sesuatu yang menimbulkan dampak bahaya bagi orang lain. Janganlah kalian membahayakan orang lain ataupun mengerjakan sesuatu yang menimbulkan dampak bahaya bagi orang lain. Bagi orang lain yang bukan kerabat saja, kita tidak boleh, apalagi menimbulkan dampak, menimbulkan bahaya untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita.
Dan ini kalau kita bisa mencegah diri, menahan diri, sudah bentuk dari silaturahim kita pada mereka. Sudah bentuk menyambungnya kita kepada mereka. Walaupun kita tidak bisa bertemu langsung pada mereka. Kemudian yang keempat, wahai saudaraku, silaturahim juga bisa dilaksanakan dengan wabi tolaqatil wajhi, dengan berseri-serinya wajah. Saudaraku, walaupun mungkin kita nggak bisa bertemu dengan saudara kita, dengan famili kita, paling tidak dengan media yang ada saat ini, kita bisa mengirimkan video pada mereka, atau bisa video call dengan mereka, menampakkan kita dalam keadaan bahagia, menampakkan wajah kita yang ceria. Maka itu sudah merupakan obat tersendiri bagi keluarga kita. Dan itu juga sudah merupakan sarana sebagai menyambungnya kita pada mereka, sebagai sarana silaturahim kita kepada mereka. Atau paling tidak yang nomor 5, saudaraku, silaturahim itu bisa dengan wabid doa, dan dengan doa. Seandainya kita tidak bisa memberikan harta kepada mereka, tidak bisa memberikan bantuan apapun pada mereka, atau bahkan sekedar untuk video call pun kita tidak bisa, paling tidak kita bisa mendoakan pada mereka. Semoga mereka tetap di dalam keimanan, tetap di dalam hidayah Allah, tetap di dalam kesehatan. Nah, ini sudah merupakan bentuk silaturahim kita pada mereka, menyambungnya kita kepada mereka. Bahkan doa dari orang yang saling berjauhan, menurut sabda Rasulullah SAW, adalah mustajabah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Muslim, dakwatul mar'il muslim li akhih bidhahril ghaib mustajabah. Doanya orang yang Islam kepada saudaranya sama Islam dalam keadaan berjauhan, itu adalah doa yang sangat mustajabah, sangat mustajab. Apalagi kita, ya, walaupun tidak banyak bisa memberikan sedikit rezeki yang diberikan Allah kepada kita untuk saudara kita, untuk membantu saudara kita, kita juga bisa bervideo call dengan mereka, dengan menampakkan wajah yang ceria kepada mereka, dan bisa mendoakan kepada mereka. Berarti dah sempurna kita bisa menyambung pada mereka, bisa bersilaturahim kepada mereka. Inilah indahnya Islam. Walaupun di tengah maraknya pandemi, namun kita tetap bisa bersilaturahim. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, namun kita bisa tetap melepaskan rindu dan bisa tetap menyambung kepada famili-famili kita. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah, dan Allah menerima semua amalan kita mulai Ramadan hari pertama sampai hari terakhir ini, dan memberikan pengampunan atas dosa-dosa yang ada pada diri kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.